Halo teman-temanku semua, selamat berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya untuk teman-teman satu rumpun semuanya. Selamat beraktivitas. Hari ini saya sudah mulai masuk kerja lagi di kantor saya, di kantor perkebunan Kapolaga. Seperti inilah keadaan kebun kapal saya. Ini kapal yang paling terakhir ditanam ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kelihatan rumputnya masih hijau. Ini murni tanpa pupuk sama sekali. Nah, jadi banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana atau apa pupuk yang bagus untuk kapal?" Nah, jadi saya cukup menjawabnya dengan tidak pakai pupuk sama sekali. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mencoba membedah atau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana tips agar rumpun kapal yang kita miliki itu berhasil atau berbuah cukup baik tanpa tambahan pupuk apapun. Oke, insya Allah saya akan memberikan pengalaman saya tentang bagaimana cara berkebun kapulaga tanpa pupuk. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Nah teman-teman, kalian bisa lihat buah kapal yang saya miliki, dan ini baru belajar berbuah itu baru 2 kali. Ini buah yang kedua ya. Namun sebelumnya ini sudah dipanen beberapa hari yang lalu, dan sisanya ini yang masih muda. Karena biasanya saya kalau panen itu dipilih yang sudah tua, yang masih muda saya biarkan. Dan seperti ini sisanya, panjang dan berisi. Nah, jadi untuk teman-temanku semua yang baru akan memulai terjun di dunia perkapolan dan kalian tidak ingin repot-repot untuk keluar modal tambahan untuk membeli pupuk ya. Jadi di sini saya akan memberikan pengalaman saya pribadi bagaimana cara sukses bertani kapulaga tanpa pupuk. Jadi yang harus pertama kali diperhatikan itu adalah kita harus cermat atau pintar dalam memilih karakteristik tanah yang betul-betul disukai oleh kapulaga itu sendiri. Pada dasarnya sih tanaman kapulaga itu bisa tumbuh ya di daerah apapun atau di jenis tanah apapun. Itu bisa tumbuh baik di dataran rendah, apalagi dataran tinggi, atau di tanah yang keras. Bisa tumbuh, cuman itu tadi ada yang cocok dan ada yang tidak. Nah, ini adalah contoh tanah yang sangat disukai oleh kapulaga. Ini remah sekali, kaya akan dengan unsur hara. Suhunya lembab, tidak kering, dan juga tidak becek. Nah, seperti inilah jenis tanah yang sangat disukai oleh kapulaga ya. Jadi alasan saya tidak pakai pupuk untuk kapulaga yang ditanam di jenis tanah yang seperti ini itu adalah ibarat kalian memiliki
cewek yang tajir melintir, yang kaya sejak lahir, yang sudah memiliki segalanya, cewek yang cantik, yang baik hati dan seksi, seperti itu. Jadi mungkin dia tidak akan terlalu berharap banyak dari kita dalam masalah harta ya. Yang dia butuhkan adalah perawatan atau perhatian atau kesetiaan dari kita. Seperti itu kira-kira. Sama halnya dengan kapol yang saya tanam ini. Dia sudah memiliki segalanya untuk kebutuhan hidupnya, untuk makanannya. Dia sudah kaya sejak lahir. Tanahnya sudah kaya dengan unsur hara. Tanahnya remah. Nah, yang diinginkan dari tanaman kapol ini adalah perawatan, ketelatenan kita merawatnya. Jadi kalau ini tanahnya sudah baik begini, sudah bagus begini, lalu kita ditambah lagi dengan pupuk tambahan, apalagi pupuk kimia, yang ada malah nanti akan overdosis mungkin ya. Silahkan teman-teman pilih lahan yang banyak mengandung unsur hara, tanahnya remah, berpasir, dan kalau bisa itu lokasinya yang menghadap ke timur, ke arah dimana pertama kali matahari terbit. Karena si energi dari matahari pagi itu sangat baik untuk makhluk hidup ya, termasuk tanaman juga. Setelah itu lalu kita perhatikan untuk pelindungnya, kita cermati, kita amati. Kalau lokasi yang akan kalian tanami kapol itu sudah cukup banyak pelindung, ya udah jangan ditambahi. Tapi kalau dirasa kurang, disarankan menanam pelindungnya dahulu. Tanaman kapol yang ditanam di jenis tanah yang remah seperti ini teman-teman, jadi konsekuensinya adalah kapol tidak akan langsung berbuah baik di usia 1 atau 2 tahun. Itu mereka masih dalam tahap belajar ya, masih dalam tahap belajar berbuah. Seperti contohnya tanaman kapol saya ini padahal usianya sudah 2 tahun lebih ya, tapi buahnya masih biasa-biasa saja. Dan kalau saya mengamati di lokasi yang lain, itu mencapai puncaknya itu di usia 4 sampai 5 tahun. Baru dia berbuahnya itu sangat meledak sekali ya, sangat bagus sekali. Ini terbilang masih dalam tahap belajar teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan heran jika teman-teman bertanya, kok kapol saya buahnya segitu aja, padahal sudah ditanam di tanah yang cocok, yang bagus. Itu adalah suatu hal yang wajar. Kalau usia tanaman kapol itu baru berumur 1 atau 2 tahun, itu dia istilahnya masih dalam tahap belajar berbuah. Itu teman-teman, jadi jangan langsung ambil kesimpulan, wah ini kapol gagal nih, harus dipupuk apa nih. Saya sarankan tidak usah dipupuk. Kapol akan bagus dengan sendirinya dengan perawatan kita, asalkan dirawat. Di usia yang sudah mulai terbilang tua, 4 atau 5 tahun ke atas, seperti itu. Nah, jadi begitu teman-temanku semua, alasan kenapa saya tidak memakai pupuk ya. Yang pertama itu tadi, saya memilih tanahnya yang benar-benar cocok untuk kapulaga.
Dan yang kedua adalah perawatan. Dan alasan yang ketiga adalah karena saya sayang dengan tanah yang saya garap. Begitu. Karena sesuai menurut yang saya baca dari beberapa artikel, bahwa tanah yang dipupuk pakai kimia itu untuk jangka panjangnya itu sangat tidak bagus. Jadi zat-zat kimia yang terakumulasi di tanah itu malah akan menyebabkan tanah menjadi gersang dan keras. Nah, jadi saya benar-benar sangat menyayangi tanah saya. Jadi saya dicukupkan pupuknya itu pupuk alami, pupuk serasah tanaman ataupun rumput yang sudah busuk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan untuk teman-teman yang baru memulai menanam kapol ya. Jadi seperti itulah, jika teman-teman yang banyak yang bertanya ke saya kemarin tentang penggunaan pupuk, jadi saya tidak pakai pupuk. Selama saya menanam kapulaga itu sama sekali tidak pernah pakai pupuk. Dan mungkin dicukupkan sampai di sini video dari saya. Semoga kalian semuanya sukses ya. Amin. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Karena di sini saya tidak menggurui siapapun, karena jujur saja saya juga masih belajar. Oke, terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum.